Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Selamat siang, Bu. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, Bu. Sehat juga. Iya. Nak Jati, sinyalnya bagus. Gimana jaringan di sana aman? Jaringannya aman, Ibu. Kalau Nak Aman. Sudirman gimana? Aman jaringannya? Kurang aman, Bu. Jaringannya. Ya. Disesuaikan saja ya, Yes. Nak, nggak apa-apa. Artinya sudah siap untuk menerima Oke, Bu. pembelajaran hari ini ya? Sudah, Ibu. Baiklah, kalau begitu sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Nak Sudirman untuk memimpin doa. Iya, apakah ya memang kalau kendala di sinyal ya. Kalau begitu Nak Jati, kita pimpin untuk memimpin doa, kita berdoa. Oke, Ibu, terima kasih, Ibu. Teman-teman, ayo kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan agama masing-masing. Berdoa mulai. Maaf, Bu, jaringan saya jelek, Bu. Oke, terima kasih. Nah, bisa saya mulai ya pembelajarannya. Saya izin share. Ya. Sudah terlihat tampilannya, Nak? Sudah, Bu. Nah, Sudah, Ibu. jadi hari ini kita akan mempelajari tentang gerak melingkar yang lanjutannya ya. Jadi lanjutannya adalah hubungan roda-roda dalam gerak melingkar. Iya, Bu. Iya, Ibu. Adapun tujuan pembelajarannya ini sudah saya cantumkan. Coba Nak Jati untuk membacakannya. Tujuannya begini, Bu, melalui kegiatan eksperimen, diskusi kelompok, siswa mandiri dan tanggung jawab dapat memahami sistem gerak melingkar beraturan pada hubungan roda-roda, kemudian mengaplikasikan persamaan gerak pada hubungan roda-roda dalam gerak melingkar, kemudian menganalisis hubungan roda-roda dalam sistem gerak melingkar. Iya. Itu, Bu, tujuannya, Bu. Terima kasih Jati. Iya. Jadi ini tujuan pembelajaran kita ya. Nah, nanti setelah di akhir pembelajaran, apakah tujuan ini dapat tercapai atau tidak, kita refleksi kembali. Nah, tidak hentinya saya mengingatkan bahwa dalam mempelajari fisika itu ada manfaatnya ya anak-anak. Manfaatnya itu diantaranya menambah wawasan, kemudian dapat melatih kita berpikir lebih logis, kemudian dapat memahami fenomena alam, kemudian ada relevan dengan teknologi dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya sampaikan tentang manfaat belajar fisika? Supaya kalian nanti benar-benar fokus dalam kegiatan pembelajaran ini, bisa semangat karena ada manfaatnya. Kalian sadar akan manfaat Ada manfaatnya, belajar. Bu. Iya, begitu ya. Oke. Ya, saya Iya, Bu. harapkan untuk semangat ya, untuk fokus mengikuti Ibu. pembelajaran pada siang hari ini. Iya, Bu. Kita lanjutkan. Di sini akan ada demonstrasi nih. Perhatikan demonstrasi gerakan mengayuh sepeda yang diperagakan oleh temanmu. Di sini ada videonya ya, tolong diamati. Iya, Bu. Coba kalian amati ya. Ini ada teman-temannya menaiki sepeda. Perhatikan bagian-bagian mana
dari sepeda yang melakukan gerak melingkar ya. Nah, cukup ya. Nah, ini. Nah, apakah kalian masih ingat pengertian gerak melingkar di pertemuan sebelumnya sudah pernah kita pelajari? Apa gerak melingkar itu, Nak? Kalau saya, Ibu, saya coba jawab, Bu ya. Iya, boleh. Boleh, Jati menjawab. Gerak berputar, Ibu. Gerak Berputar pada berputar. Izin, Bu, porosnya ya. menjawab. Boleh, Nak Sudirman. Gerak yang mengelilingi porosnya, Bu. Oke, sama ya jawabannya sama Nak Jati. Oke, boleh. Jadi gerak melingkar itu adalah gerak yang dilakukan oleh benda dalam lintasan lingkaran, begitu ya. Jika disebut gerak melingkar. Nah, di bagian-bagian sepeda, di mana yang melakukan gerak melingkar? Mana saja? Bagian mana saja? Kalau saya sih, Bu, yang melingkar itu di rodanya, Bu. Iya, benar. Rodanya Di ya. roda mana saja? Izin Roda menjawab, Bu. belakang. Boleh. Jawab. Depan dengan belakang itu ada pedalnya, Bu. Yang gear depan sama Gear di belakangnya, Bu. depan. Ya, sama gear belakang. Benar semua ya. Mau Bu. Najati, mau Pak Sudirman, semuanya benar. Nah, kemudian apakah bagian-bagian tersebut saling berhubungan? Izin, Bu. Iya. Boleh, Anak Jati. Apakah bagian-bagian tersebut saling berhubungan? Gearnya itu apa namanya? Gear ya. Gear Iya. dengan roda yang di belakang. Nah, itu ada, Bu. Itu dihubungkan dengan rantai, Bu. Oh, boleh. Betul. Nah, ini dihubungkan itu ya, Bu ya. Iya. Jadi kalau misalnya gear depan sama gear belakang dihubungkan dengan rantai. Bu, Bagaimana Bu. kalau pendapatnya Nak Sudirman bagaimana? Iya, Bu. Untuk roda belakangnya dengan gear belakangnya itu sepusat, Bu. Dan gear belakang dengan gear depan itu serantai, Bu. Iya, jadi maksud Nak Sudirman kalau gear belakang sama roda belakang ini nih satu pusat ya, makanya dibilang sepusat. Iya, gitu. Bu. Jadi gear belakang dengan rodanya, Bu, sepusat gitu, Bu. Iya. Nah, begitu ya hubungannya, artinya kalian sudah belajar. Nanti kita sama-sama buktikan apakah persepsi kalian ini sesuai atau tidak. Nah, kita cari tahu bersama di kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas jawabannya ya anak-anak, bagus-bagus semua. Iya, Bu. Nah, kalau begitu silahkan duduk dalam berkelompok. Dalam kelompok boleh 4-5 orang. Baik, Bu. Ada LKPD-nya ya, Nak ya? Sudah Ibu bagikan? Ya, kemarin kan sudah dibagikan. Iya. Nah, coba dibuka LKPD-nya. Sudah dibuka? Sudah duduk dalam berkelompok ya, Nak ya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, di sana pertama ada permasalahan. Nah, permasalahannya itu silahkan kalian diskusikan dengan teman-teman sekelompoknya. Silahkan mendiskusikan untuk mencari pemecahan masalah ya. Bagaimana? Cukup jelas ya? Ini boleh bertanya, Ibu. Ini dikerjakan di LKS apa di kertas lempiran, Ibu? Di lembar kerjanya, Nak. Boleh langsung iya, ke lembar iya. kerja Iya, beserta didiknya, boleh. Ya, Bu. Saya berikan waktu untuk memecahkan permasalahan tersebut. Kalau kurang jelas, boleh ya ditanyakan langsung ke saya. Ini gimana caranya LKPD-nya? Isinya.
Langsung dituliskan di LKPD-nya saja, Nak. Dituliskan, di situ sudah ada kolom jawabannya ya. Ya. Saya tanya teman, Bu. Teman sebelah, teman Oh gininya. iya. Ini kelompoknya. Baik, baik. Baik. Sedang berdiskusi ya. Masih diskusi, Bu, sama kelompok saya ini. Iya. Di kelompoknya Sudirman gimana? Sudah selesai menuliskan pemecahan masalahnya? Belum, Bu. Oke, saya tunggu Lagi ya. diskusi nih, Bu. Boleh Lagi diskusi nih, Bu. kalian cari sumber buku lain, cari baca-baca bukunya agar lebih mengerti permasalahan tersebut. Boleh cari di internet, Bu, ya? Boleh, 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 Nak. Oke, kalau sudah, kalian lihat pada langkah selanjutnya, ada eksperimen. Nah, Eksperimen. setelah kalian menuangkan hasil pemecahan masalah sebagai dugaan awal kalian, silahkan kalian melakukan eksperimen. Di situ sudah ada langkah-langkah percobaan dan tabel hasil pengamatannya ya. Ada? Ya, Bu. Nah, silahkan dibagi tugas masing-masing anggota. Jadi ada yang menghitung banyaknya putaran pada roda. Karena ada 3 roda yang akan diamati, berarti 3 orang yang dibutuhkan ya, berarti 3 orang tugasnya untuk mengamati putaran roda-roda. Karena setiap roda 1 orang yang mengamati. Selanjutnya ada yang khusus memegang stopwatch untuk menghitung waktunya. Selanjutnya ada yang menulis hasil pengamatan. Begitu ya pembagian kelompoknya, apakah cukup jelas? Jelas, Ibu. Iya, silahkan saya beri waktu kalian untuk Jelas, Bu. melakukan eksperimennya. Ini jawabannya langsung di LKS, Bu, ya? Iya, betul. Ya, Betul, Nak. Betul. ini teman saya buat di kertas lempiran ya, disalin, Bu. Ya udah disalin dulu, saya tunggu. Ya. Karena nanti LKPD-nya dikumpulkan ya, Nak. Ya baik, Bu. Mohon maaf, Ibu. Bagaimana? Kelompok kami terkendala ini, Bu. Kendalanya apa, Nak? Mungkin agak terlambat sedikit ya, Bu. Iya, saya maklumi. Silahkan. Kalau misalnya tidak paham, boleh ditanyakan ke saya ya. Iya, Bu. Boleh tambahan waktu, Ibu? Boleh, silakan. Boleh ya. Masih ada waktu. Berapa itu dituliskan? Ini masih cari-cari, Ibu. Iya. Nah, kalau sudah melakukan mengisi tabel hasil pengamatan, sudah menghitung berapa kecepatan linearnya, berapa kecepatan sudutnya ya. Itu sudah tertera semua ya Bu, cara apa boleh, mencarinya. Bu, putar lebih dari 10 menit, Bu? 10 menit, 10 detik saja ya, Pak. Kalau menit kebanyakan ya. Ini si Ayu iseng-iseng dia putarnya 12 second ini, Bu. Iya, disesuaikan Gimana, saja. Bu? Artinya kan nilai N-nya, nih saya share screen dulu ya, tabel pengamatannya bagaimana itu. Nah, Iya, Bu. di sini. Nah, jadi disesuaikan kalau waktunya memang 12 second, nah berarti berapa jumlah putarannya berarti kan berbeda ya sama yang 10 second kan. Nah, tinggal nanti frekuensinya berapa dicari dari jumlah putaran dibagi waktu. Berarti waktunya 12 second. Nah, jumlah putaran di dalam waktu 12 second itu berapa? Nah, silahkan saja tidak apa-apa. Sesuaikan saja sama masing-masing kelompoknya.
Nah, di situ sudah tertera ya rumus frekuensinya, jumlah putaran dibagi waktu. Terus di tabel hasil perhitungannya juga sudah jelas ya, cara menghitung kecepatan sudut dan kecepatan linearnya itu. Nah, Iya, Bu. kecepatan sudutnya 2πf ya. Nah, setelah kalian melakukan perhitungan, setelah melakukan pengamatan dan perhitungan, nah silahkan kalian diskusikan bersama rekan satu kelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Sudah, Bu, sudah berdiskusi saya. Iya, silakan menjawab bagaimana hubungan poros roda A dan roda B. Nah, Sudirman, aman sinyalnya ya? Ya, Bu, kurang aman sedikit, Bu. Tapi kami juga lagi kompromi nih, Bu. Lagi diskusi, Bu. Iya. Memang Mohon maaf nanti, Bu, kalau kelompok kami tidak apa-apa. sedikit terlambat. Tidak apa-apa, yang penting kalian dapat bekerja sama dengan baik. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh ya, Nak ya? Sementara belum, Ibu. Bagus, artinya Jadi sudah masih paham diskusi semua sama. ya. Jelas artinya ya. Masih diskusi, Bu, sama teman. Bu, apa boleh lihat di googling, Bu? Boleh, boleh. Boleh. Oke. Setelah melihat dari Google ataupun buku, itu disesuaikan sama hasil pengamatan kalian, hasil eksperimen kalian. Oh, ternyata yang saya lakukan tadi berhubungan dengan ini, begitu ya. Iya, Ya, jadi Bu. untuk lebih paham begitu. Saya nyari di buku paket, Ibu. Boleh, boleh, Nak. Itu malah lebih bagus ya, berarti lebih ilmiah nanti jawabannya. Nah, setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya, kemudian kalian simpulkan melalui hasil diskusi, hasil eksperimen, hasil dari sumber belajar lain itu kalian diskusikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan ya, jangan lupa kesimpulan. Nah, kesimpulan bagaimana hubungan roda-roda antara roda A, roda B, dan roda C pada sistem gerak melingkar. Sedang azan ya anak-anak ya, sudah. Kita dengarkan dulu ya. Izin tanya nih, Bu. Ya. Ibu, untuk kecepatan sudutnya berarti perlu dicari lagi ya, Bu? Betul, Nak, saya. Betul. Jadi kecepatan sudutnya iya, itu Bu. adalah 2pi kali F. F ya. F ya, Itu Bu, kan ya? sudah betul, 2pi kali F. Bagaimana, ada kendala? Gimana kelompoknya Jati, ada kendala? Masih diskusi, Bu. Oke, kelompoknya Diskusi sama Sudirman ada kendala? Ya, Bu. Giliran kami presentasi ya, Bu. Oke, udah selesai semua? Sudah? Wah, kelompoknya Mas Dirman sudah mau presentasi. Saya belum selesai nih. Kendalanya di mana, Pak Najati? Belum selesai? Saya di kesimpulan, Ibu. Kesimpulannya. Oke, Ya. saya tuntun ya. Jadi kalau kesimpulan itu bagaimana hubungan roda A dan roda B? Kira-kira poros atau tidak? Poros, Ibu. Nah, berarti hubungan roda-roda itu ada yang
poros. Kalau roda A sama roda C itu bagaimana? Silahkan dituliskan di kesimpulannya. Itu bisa kalau itu dijadikan Iya, Ibu. kesimpulan. Terima kasih, Ibu. Ya, Ya. sama-sama. Iya, lagi 5 menit, Bu ya. Masih diskusi. Boleh. Saya berikan waktu. Terima kasih, Bu. Ya. Ya sudah selesai, Bu. Sudah. Sudah semua? Sudah. Baiklah, sekarang waktunya kita untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Coba saya ingin dengar hasil dari kelompoknya Jati dulu. Ayo. Silahkan kelompoknya Jati untuk mempresentasikan hasil diskusi LKPD-nya. Sebentar, Ibu, sebentar. Oke. Ini ditaruh di mana LKPD tadi sama teman ya? Sudirman sedang sakit. Ya, Bu. Minum dulu. Sebentar, Ibu. Boleh Ini kalau masih minum. teman saya masih kencing satu, Bu. Masih keluar dia ke kamar kecil. Nunggu itu dulu, Bu ya. Sebentar. Bu, biar kami dulu, Bu, yang presentasinya. Boleh, Oh, silahkan. boleh. Silahkan kalau Sudirman kelompoknya mau duluan, saya silahkan. Oke. Baik. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan hasil presentasi kami. Ingin memaparkan hasil diskusi kelompok. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana hubungan roda A diperkuat dengan literasi baik di buku maupun di internet. Yang kami dapatkan adalah roda A dengan roda B itu mereka saling berhubungan atau seporos gitu, Bu. Untuk yang kedua, berdasarkan data pada tabel, bagaimana hubungan kecepatan sudut roda A dengan sudut roda B, yang kami diskusikan hasilnya, kecepatan sudut roda A sama dengan kecepatan sudut roda B. Kemudian mungkin kami belum lengkap ini, Bu ya. Oke. Kemudian yang terakhir, hubungan roda A dan roda C. Yang pertama, arah putar roda A dan roda C itu sama. Kemudian kecepatan linear roda A dan ini kan tadi saya lompat. Kemudian terakhir dilanjutkan. Yang kami dapatkan bukan bagaimana sifat-sifat hubungan roda C itu. Yang kami mendapatkan setelah diskusi, jawabannya arah putar roda A dan roda C itu sama. Kemudian kecepatan linear roda A dan roda C itu sama. Oke, demikian dari kelompok kami, Ibu. Oke, terima kasih. Ada tanggapan dari kelompoknya Jati? Hampir sama sih, Bu. Ya, boleh dipresentasikan dulu. Boleh dipresentasikan Ibu. Ya. dulu. Terima kasih izin, Bu ya, presentasi. Ini untuk jawabannya, Bu ya. Ini bagaimana hubungan poros roda A dan roda B. Nah, itu roda A itu sama porosnya, Bu, dengan B. Kemudian untuk jawaban yang B, berdasarkan data di tabel, bagaimana hubungan kecepatan sudut roda A dan roda B. Nah, itu kecepatannya A sama dengan kecepatan sudut roda B, Bu. Oke. Kalau yang C, nah itu berdasarkan jawaban bagian B dan rumus V sama dengan omega kali R,
turunkan rumus hubungan kecepatan linear dengan jari-jari dari roda A dan roda B. Bagaimana hubungannya? Nah, itu hubungannya kecepatan sudut sama A sama dengan kecepatan sudut B. Omega A itu sama dengan omega B, Bu. Ya, Sehingga hubungannya. PA per RA sama dengan PB per RB. Kecepatan linear A bagi jari-jari roda A sama dengan kecepatan linear roda B bagi jari-jari roda B. Itu ya, Bu ya. Ya, bisa Ya. saya B, tangkap. bagaimana sifat hubungan roda A dan roda B? Mudah-mudahan benar, Bu ya. Ini saya jawab, kelompok kami jawab, itu arah putaran roda A dan roda B sama, Bu. Kemudian yang kedua, kecepatan sudut roda A dan kecepatan sudut roda B sama juga, Bu. Itu berdasarkan hasil pengamatan kalian ya? Ya, saya amati tadi dari eksperimen tadi, Bu. Ya. Kemudian, Tuh. bagaimana hubungan poros roda A dan roda C? Nah, itu saya jawab, kelompok saya jawab, poros roda A tidak sama dengan poros roda C, tapi roda A dan roda C dihubungkan dengan rantai, Bu. Oke. Untuk yang Lalu, F, berdasarkan data pada tabel, bagaimana hubungan kecepatan sudut roda A dan roda C? Itu saya jawab, kecepatan sudut roda A tidak sama dengan kecepatan sudut roda C. Tapi kecepatan linear roda A sama dengan kecepatan linear roda C, Bu. Kemudian yang G, itu saya jawab, karena kecepatan linear roda A dan roda C sama, maka dapat ditulis P1 sama dengan P3, Bu. Omega 1 kali R1 sama dengan omega 3 kali R3. Itu jawabannya, Bu. ya boleh. Kemudian yang nomor H, bagaimana sifat hubungan roda A dan roda C? Saya jawab, arah putar roda A itu nomor 1, arah putar roda A dan roda C sama. Kemudian jawaban yang kedua, kecepatan roda linear roda A dan kecepatan linear roda C adalah sama, Bu. Ya, jadi Nah, simpulannya, bagaimana hubungan roda-roda, roda A dan roda B dan roda C pada sistem gerak melingkar? Nah, jadi simpulannya hubungan roda A dan roda B adalah seporos, Ibu. Sedangkan roda A dengan roda B dihubungkan dengan rantai. roda A dengan roda C. Ya, Ibu. Roda A dengan roda, ya, Bu. Roda A sama roda B tadi apa, Nak? Dihubungkan dengan rantai, Bu. Roda A dengan roda B, diulangi coba. Karena tadi Ya. saya kurang ini. Roda A dan roda B tadi hubungannya bagaimana? Hubungan roda A dan roda B adalah seporos, sedangkan roda A dan roda C adalah dihubungkan dengan rantai. Kelompoknya Sudirman sepakat? Sama? Sama, Bu. Tadi kelompok kami tidak. Nah, lalu yang seporos itu yang bagaimana? Apa yang sifat-sifatnya? Mungkin yang seporos, Ibu, tadi saya bersama teman-teman belajar seporos itu mungkin apa ya? Itu yang W itu omega ya, omega ya. Iya, omega. Yang W kayak W itu omega ya, Omega, kecepatan betul, sudut betul, ya. omega. Oh ya. Itu sama, Bu. Simpulkan, Bu. Ya. Ya lupa saya, Bu. Omega ya, omega Lalu ya. kalau yang dihubungkan Iya, Bu. dengan rantai yang Sepakat, sama Bu. apa? Kalau yang rantai ya apa ya? Tadi sebentar, Bu, saya mau tanya temannya dulu. Silakan. Kecepatannya, Bu, kecepatan V-nya itu, Bu. V. Oh iya, V-nya yang sama, Bu. Ya. Linear. Apa itu, Bu ya? Oh iya ya, kecepatan linear ya. Untuk arah putarnya sama semua atau ada yang berbeda?
Arahnya sama, Bu. Sama. Ya. Sama. Begitu ya. Jadi itu hasil dari kesimpulan eksperimen dan diskusi serta melihat Iya, Ibu. sumber belajar yang lain. Iya, Ibu. Iya, Bu. Terima kasih atas presentasi yang baik ya. Untuk kedua kelompok, saya apresiasi. Kalau begitu, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Bagus ya. Nah, untuk lebih jelasnya, jadi untuk saya mau bertanya sekali lagi. Jadi dugaan awal kalian sama hasil kesimpulannya bagaimana tadi? Apakah sudah cocok? Apa Cocok, masih Bu. ada yang keliru tadi di dugaan pertamanya? Berarti sama ya, cocok ya berarti ya sama Iya, cocok ya. hasil kesimpulannya. Nah, untuk lebih Kesimpulannya, Bu. jelasnya ya, saya akan memperjelas lagi hasil pembelajaran kalian pada hari ini. Jadi saya izin men-share PowerPoint untuk materi ajarnya ya. Untuk hasil kesimpulannya ya. Nah, jadi hubungan roda-roda yang seporos itu benar kata kalian semua tadi bahwa yang sama itu adalah kecepatan sudut. Jadi setelah selang waktu tertentu, gear belakang dan roda menempuh posisi sudut yang sama. Ini berarti kecepatan sudut gear belakang dan roda belakang adalah sama. Jadi roda-roda yang dihubungkan seporos atau yang memiliki hubungannya seporos itu memiliki persamaan kecepatan sudut A sama dengan kecepatan sudut B, sehingga PA per RA kan sama dengan PB per RB. Nah, selanjutnya hubungan roda-roda yang dihubungkan dengan rantai. Itu dari pengertian kecepatan linier, kalian tahu bahwa arah kecepatan linier selalu menyinggung lingkaran. Rantai atau tali yang digunakan untuk menghubungkan gear belakang dan gear depan ya, itu dipasang pada sebelah luar setiap gear. Jadi pada saat bergerak, kecepatan rantai atau tali menyinggung bagian luar gear, sehingga dapat disimpulkan bahwa arah dan besar kecepatan linier pada dua roda yang dihubungkan dengan rantai adalah sama, sehingga berlaku kecepatan linier A akan sama dengan kecepatan linier B, sehingga omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB. Nah, pada sistem gerak melingkar beraturan, pada hubungan roda-roda terdapat dua hubungan yang berbeda. Hubungan pertama adalah antara gear belakang dengan roda yang berada pada satu pusat, dinamakan hubungan roda-roda sepusat atau seporos. Itu yang kalian pelajari tadi ya. Ini mirip ya sama roda pada sepeda ya. Ya, ini lebih kita analogikan dengan bentuk lingkaran-lingkaran ini ya. Nah, sedangkan hubungan yang kedua adalah antara gear belakang dengan gear depan yang dihubungkan dengan tali atau rantai. Ini kan antara A sama B. Nah, hubungan ini dinamakan hubungan roda-roda yang dihubungkan dengan rantai. Nah, selain dua hubungan roda tersebut, terdapat satu hubungan lagi, yaitu hubungan roda-roda yang bersinggungan. Nah, ini saya tampilkan. Jadi, hubungan roda-roda yang bersinggungan dapat kalian jumpai pada mesin jam analog. Nah, mesin jam tersebut menggunakan roda-roda bergerigi yang saling bersinggungan satu sama lain. Jika kalian tidak percaya, silahkan kalian bongkar jam dinding atau jam tangan analog kalian. Gambar di atas gambar ini adalah contoh ilustrasi dua roda yang bersinggungan. Nah, jika roda yang lebih besar berputar searah jarum jam, maka roda yang lebih kecil berputarnya berlawanan arah jarum jam, sehingga dapat dikatakan arah kecepatan sudut pada dua roda yang bersinggungan adalah berlawanan. Tetapi pada titik persinggungan, besar kecepatan linier kedua roda adalah sama, sedangkan kecepatan angulernya atau kecepatan sudutnya akan berbeda bergantung pada jari-jari masing-masing roda atau jumlah gear yang dimilikinya. Jadi pada dua roda, setiap roda, Bu. betul, yang saling bersinggungan
memiliki kecepatan sudut omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB. Karena kecepatan linier roda A akan sama dengan kecepatan linier roda B. Begitu ya. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, itu tadi kan kesimpulan yang saya perjelas dari kesimpulan kalian. Nah, dicoba contoh soal ini. Nah, sini saya memiliki soal. Coba kalian selesaikan. Pada gambar berikut, roda B dan roda C dihubungkan dengan tali karet. Bukan ya, maksudnya ini roda B sama roda A ya ini nak, salah ya ini. Roda B dan roda A-nya yang dihubungkan dengan tali, sedangkan roda A dan roda C-nya seporos atau sepusat nih ya. Bisa dipahami? Nah, jari-jari roda A, roda B dan roda C berturut-turut adalah berapa itu? 50, 40 dan 20. Jika roda A berputar dengan kecepatan sudut sebesar 25 radian per sekon, kecepatan linier roda B adalah berapa? Nah, begitu. Kira-kira langkah pertamanya apa, nak? Saya tanya sekali lagi, roda A sama roda B kalau dia dari gambar dihubungkan dengan apa? Bentar Bu ya. Dengan tali, Bu. Betul. Dengan tali, Jadi, Bu, atau dengan A sama sabuk, Bu? B apa yang sama? Roda A sama roda B? Apa namanya itu, Bu? Lambangnya V itu, Bu ya? Kecepatannya, Bu. Oh ya, kecepatan apa? linear, Ibu. Kecepatan linier, betul Jati. Ya. Jadi kecepatan linier roda A sama roda B itu sama. Sama, Bu ya. Iya. Jadi untuk menjawab kecepatan linier roda B cukup mencari kecepatan linier roda A. Roda A. Ya. Nah, karena yang diketahui apa? Kecepatan sudut dari roda A. Rumus dari kecepatan linier apa? Sebentar, Bu ya. Omega dikali. Boleh lihat di internet. Boleh. Omega kali ini, Bu. Jari, Omega kali kecepatan R, jari. Omega jari, kali ya. jari. Ulangi Jari. coba kecepatan linear tadi adalah kecepatan linear sama dengan V sama dengan hasil kali kecepatan sudut dikali dengan jari-jari lingkaran. Oke. Kecepatan sudut roda A berapa di soal? 25, Ibu. 25. Ya, 25 dikali sama jari-jari roda A. Jari-jari roda A berapa? Roda A 50, Ibu, 50 cm. Nah, sentimeter ini kita ubah menjadi meter dibagi 100. Jadi berapa? 0,5 meter, Bu. 0,5. Nah, jadi 25 dikali 0,5. Berapa itu dapatnya? 12,5, Ibu. Nah, ini baru contoh soal. Jadi sehingga ini masih saya ajarkan ya. Semoga kalian dapat mengerjakan soal-soal yang lain dengan lebih baik ya. Bagaimana? Sudah paham? Paham, Bu. Paham, Ibu. Sudah, Bu. Ya, jadi menurut kalian apakah pembelajaran kita sudah tercapai tujuannya, nak? Tadi tujuannya apa saja? Coba masih ingat? Lupa, Bu. Oke, saya ingatkan bahwa tadi yang pertama kita dapat menganalisis hubungan roda-roda, memahami hubungan roda-roda pada sistem gerak melingkar. Bagaimana? Apakah kalian sudah, kita refleksi ya, apakah kalian sudah bisa memahami hubungan roda-roda pada sistem gerak melingkar? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Jati sudah, Sudirman sudah. Kelompok yang lain sudah ya. Oke, lalu untuk menerapkan atau mengaplikasikan persamaan pada suatu soal tentang hubungan roda-roda seperti tadi, sudah paham ya?
cara menerapkannya? Paham Ibu, paham. Ya, jadi nanti di pertemuan selanjutnya itu akan ada banyak soal-soal yang menanti kalian. Nah, untuk itu lebih Iya, dipelajari Bu. lagi ya contoh soal Siap, yang Ibu, siap. tadi. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh. Ya, kalau misalnya lupa Bu, ini kok sama ya, lupa. Nah, itu nanti saya jelaskan ulang, boleh ya. Itu di pertemuan selanjutnya akan Iya, Bu. ada latihan soal agar kalian lebih memahami cara menerapkan persamaan itu di soal-soalnya. Itu ya. Diharapkan setelah pembelajaran Iya, Bu. ini kalian lebih paham, lebih bisa ya mendapatkan hasil belajar yang baik atau maksimal begitu ya. Nah, Iya, untuk Bu. itu apakah selama pembelajaran ada kendalanya, Nak? Bisa dijelaskan kendalanya apa? Ini tadi Bu, Ya. Bu dalam kelompok itu sih kendalanya Bu. Ya, apa? Ibu, saya kurang jelas mendengar suara Ibu. Karena sinyal ya Sudirman Mungkin ya. iya, Bu. Ya, itu satu kendala jaringan. Lalu apalagi Jati tadi mau bilang apa? Tadi temannya ribut Bu di kelompoknya, jadi saya Iya. tidak bisa konsentrasi. Oke, untuk teman-teman yang lain ya, untuk mendapatkan hasil yang baik, maka harus kerjasama yang baik. Nah, itulah butuhnya saya beritahu bersenantiasa berkali-kali bilang, ini ada manfaatnya, nak. Jadi, kalau kalian sungguh-sungguh, maka kalian akan bisa dan mendapatkan manfaatnya dengan baik begitu ya. Untuk teman-teman yang lain ya, untuk pertemuan selanjutnya semoga lebih baik lagi. Nah, apakah kalian senang dengan pembelajaran kali ini dengan melakukan praktikum, kemudian dijelaskan dan presentasi dan lain-lain? Apakah kalian senang mempelajari pembelajaran kali ini? Senang Ibu, saya sangat senang Senang, Bu. bisa Ya, terima Sangat kasih. senang, Bu. Iya. Oke, untuk itu masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin Cukup? bertanya, Bu. Oh, ada. Boleh, Sudirman, silahkan. Tadi kelompok Mas Jati sudah memaparkan hasilnya kalau hubungan roda A itu pada sepeda itu berhubungan dengan roda B. Jadi yang jadi sabuknya apanya, Bu? Iya, jadi kalau Atau di sepeda itu gear belakang sama ban belakang itu seporos, itu maksud roda A sama roda B. Nah, sedangkan roda A sama roda C itu gear depan, itu dihubungkan dengan rantai ya. rantai? Oh. Iya, Oh, itu gitu ya, Bu. Oh, penerapannya iya, Bu. dalam sepeda. Jadi maksudnya inti dari kita belajar ini tadi kembali lagi. Kecepatan Iya, sudutnya Bu. sama ketika hubungan roda-rodanya itu seporos. Kecepatan linearnya Seporos. sama kalau hubungan roda-rodanya dihubungkan dengan tali. Nah, satu lagi yang sudah saya paparkan tadi adalah kecepatan, maksudnya hubungan roda-roda yang bersinggungan itu kecepatan linearnya yang sama. Ya, itu sama seperti yang dihubungkan dengan tali. Ya, namun arahnya yang Iya, Bu. berbeda begitu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada lagi, Bu. Sudah cukup? Tidak ada Bu. Baiklah, Sudah. sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan lebih baik lagi kegiatannya dari hari ini, kalian lebih bisa lagi, lebih memiliki semangat yang lebih baik lagi begitu ya. Oke. Iya, Bu. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, Kak, dan kalian telah melaksanakan pembelajaran ini dengan baik. Untuk itu, berikan tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, begitu demikian. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang wabarakatuh. Ibu.